dan wajib atas orang yang mukallaf tajridu qalbihi, oleh mengosongkan kalbunya, wa hifdhuhu, dan menjaga kalbunya, min jami'il awsafil madmumati, dari seluruh sifat-sifat yang tercela, kasyakki fillahi, seperti ragu-ragu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wal amni min makrillah, dan merasa aman dari tipu dayanya Allah subhanahu wa ta'ala, wal qunuti min rahmatillahi ta'ala, dan putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wal kibri, dan kibir, sombong, wal ujubi, dan ujub, wal riyai, dan riya, wal hasadi, dan dengki, wal hiqdi, dan dendam. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui di dalam tubuh seorang anak manusia itu ada segumpal daging, yang mana kalaulah dia baik, yang lain dinilai baik. Kalau dia busuk, yang lainnya dinilai busuk, dan itu disebut dengan qalbu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Kalau berbicara qalbu, saudara, qalbu itu ibaratnya raja. Tangan, kaki, mulut, telinga, dan seterusnya adalah rakyatnya. Maka geraknya anggota tubuh kita ini, ada raja yang mengatur dan menggerakkan, itulah disebut qalbu. Kaki kita, kalaulah ada dangdutan, biar kata 3 kilo, kedengeran kuping pengennya jalan, tuh jalannya kaki itu ada yang nyuruh, yaitu namanya hati. Kita lewat di gang, ada orang yang kita enggak demen sama dia, ada belokan, kira-kira kaki kita belok enggak? Beloknya itu ada yang nyuruh enggak? Apaan? Hati. Maka kalau ngomongin hati, hati ini macam-macam dalam agama, saudara. Ada namanya qalbun salim, hati sehat. Yang kedua ada namanya qalbun marid, hati sakit. Ada namanya qalbun qasi, hati membatu, hati keras. Maka yang akan selamat orang di akhirat nanti bila memiliki hati yang sehat. Allah nyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Pada hari itu tidak berguna harta banyak, anak banyak, tidak berguna, kecuali yang bakal berguna bila dia datang menghadap kepada Allah membawa hati yang sehat, qalbun salim. Ada juga namanya qalbun marid, hati yang sakit, karena di dalamnya banyak virus yang menjangkiti. Ini berbahaya dalam kehidupan manusia. Allah jelaskan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada sakit. Karena hatinya sakit, maka Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain. Ada penyakit itu stroke, gula, hipertensi, macam-macam. Itu kalau mau jujur berangkat dari hati yang labil, hati yang kurang sehat. Akhirnya muncul penyakit-penyakit yang lain. Penyakit begitu. Ada darah rendah, macam-macam. Tapi yang bikin puyeng bukan darah rendah, dana rendah. Betul nggak? Ya, siapa yang betulnya kencang itu ya? Curiga saya. Tuh begitu saudara. Hati yang paling parah namanya qalbun qasi, hati yang keras, membatu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian mengkeras kalbunya, maka dia akan kayak batu, bahkan lebih parah dari batu. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubadnya, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahmani qalbun qasi. Sesungguhnya yang paling jauhnya manusia dengan Allah bila dia memiliki hati yang keras, membatu. Berbicara hati, saudara, ini di dalam hati manusia ini ada akhlak-akhlak yang tercela, yang kudu dibuang dalam hidup kita, kudu dibersihkan. Di sini dijelaskan wa yajibu alaihi tajridu qalbihi wa hifdhuhu min jami'il awsafil madmumati. Wajib atas orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Hati kita ini banyak akhlak-akhlak yang tercela yang kudu dibersihkan. Hati kudu dijaga, jangan tercemari akhlak-akhlak yang tercela. Dalam kajian tasawuf, saudara, tidak banyak yang dipelajari, hanya 3 kalau diringkas. Ada namanya kha, ada namanya ha, ada namanya jim. 3 doang. Inilah namanya kajian akhlak. Ada kha, ada ha, ada jim. Kha itu huruf yang ada titik di atas. Jim huruf yang ada titik di bawah.
Kalau ha nggak ada titik, mau di atas mau di bawah. Kha titiknya di atas. Di atas ini kesombongan, keaku-akuan, dengki, dendam, ragu tentang Allah, tentang rezeki, macam-macam. Ini namanya kha, kudu dibuang. Kha itu artinya takhliyah. Takhliyah, kudu dibuang, dibersihkan. Dibersihkan. Kalau udah bersih, titiknya hilang, maka hak bersih namanya. Hak artinya tahliyah, diisi dengan akhlak yang terpuji. Kalau udah bisa ngilangin titik di kha di atas, itu titik nggak bisa hilang, bakal pindah ke bawah. Namanya jim. Jim itu artinya tajalli, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sehingga kesehariannya penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kesyukuran, dan seterusnya. 3 aja, dan 3 ini yang akan dibedah dalam kajian-kajian kita ini. Daripada kajian akhlak menutup kitab yang kita bedah ini, saudara. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Enggak bakalan. Rumah yang ada anjingnya enggak bakalan dimasuki malaikat pembawa bahagia. Enggak bakalan. Penghuninya enggak bakalan bahagia bila di rumahnya ada anjingnya. Begitu kata Nabi. Nah, saudara ini rumahnya ada anjingnya enggak? Di rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia belum? Dicurigai. Jangan-jangan ada. Sebab malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Begitu. Nah, saudara ini rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak. Udah bahagia belum? Belum. Jangan-jangan ada anjingnya. Apa itu anjing itu? Anjing itu, saudara, dikasih makan sedikit melet-melet, dikasih makan banyak melet-melet. Itu anjing. Dikasih makan dikit melet. Tahu melet enggak? Menjulurkan lidahnya. Banyak melet juga. Itu anjing. Maka kata Nabi, Imam Ghazali jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin, malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke dalam hati
yang di hati itu ada sifat keanjingannya. Dikasih banyak ngeluh, dikit ngeluh. Ada enggak orang yang suka ngeluh? Ada enggak? Enggak ada. Oh banyak. Pastikan enggak bakalan bahagia. Ada anjingnya di rumahnya, yaitu keluhan. Ngeluh mulu hidupnya, mengomentari yang kagak-kagak. Ngapa itu orang baru lahir jadi ketua umum partai lagi? Yang kagak-kagak, dikasih duit kagak. Lah kalau Rocky Gerung dia dapat duit, dia emang dia mau pengamat. Lah kita pengamat bukan, apa bukan. Mendingan kita zikir, ibadah yang ada manfaatnya daripada mengomentari yang kurang bermanfaat. Puyeng sama kita, ngobrol di gardu yang kagak-kagak aja. Yang kayak begini nggak bakalan bahagia. Karena itu wajib orang yang umurnya 15 tahun bersihin hati itu daripada karakter-karakter buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Ini kudu dibersihin. Sebab apa? Sebab hati itu tempat dipandang oleh Allah. Akhlak tercela itu namanya sampah. Kalaulah di sini ada tong sampah, kita mau deket enggak? Hah? Mau deket, mau jauh? Kenapa enggak mau deket? Malaikat enggak mau deket bila di hati kita ada sampah. Makanya wajib dibersihkan daripada sampah-sampah, yakni akhlak-akhlak yang tercela. Ini kudu dibuang, nggak bisa. Maka ketika Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, untuk apa engkau ini diutus wahai Nabi Muhammad? Beliau menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Bagaimana cara membuang akhlak tercela sehingga bisa diisi dengan akhlak kepujian? Jadi hati itu saudara, biar gampang dulu sebelum saya ke depan. Mestinya ngaji ini dapat banyak, maafin saya perek mulu. Begitu perek mulu. Ini disuruh pres saya kagak mau juga, harus ngaji. Cuman kemarin acaranya jauh sampai Bekasi, nggak bisa, takut macet. Ini juga ada acara tapi saya bilang nggak bisa, harus ngaji. Begitu, kasihan, takut mulai ngaji udah ganti presiden doang kalau pere-pere. Jadi biar ngaji dulu dah. Begitu ngaji. Hati ini biar gampang ya. Saya belajar memberikan analogi sederhana, dan biasa dalam kajian saya tidak mau rumit-rumit ngaji tasawuf itu supaya mudah dicerna. Hati itu kayak rumah saudara, enggak beda dengan rumah kita, itulah hati. Akhlak tercela itu namanya sampah atau kabang-kabang. Apa bahasa petukangannya itu? Yang di atas itu. Hah? Kabang-kabang, sabang-sabang. Kabang-kabang. Itu namanya akhlak tercela. Namanya. Sampah berserakan di mana-mana. Itu yang namanya sofa, buffet, meja, kursi, guci, namanya akhlak terpuji. Namanya akhlak terpuji. Biar gampang ke depan.
Sehingga ada orang, saudara, punya rumah banyak banget sampahnya. Di mana-mana, kabang-kabang di mana-mana, sampah di mana-mana. Dia langsung aja diisi dengan sofa, diisi lemari, enggak pakai dibuang dulu. Kira-kira itu rumah menarik enggak? Kenapa enggak menarik? Banyak sampahnya. Jadi bagaimana cara biar rumah itu menarik? Bersihkan dulu dari sampahnya, baru diisi aksesoris, lemari, buffet, kursi. Begitulah hati. Hati kita nggak bisa diisi dengan syukur, sabar, zuhud, qanaah, ikhlas, dan seterusnya. Nggak bisa bila kita tidak dibersihkan dulu daripada akhlak-akhlak tercela. Nggak bisa. Ibaratnya air kayak begini, campur kopi hitam, lalu kami tuangkan air putih ke dalam kopi, enggak juga jadi putih, tetap hitam. Maknanya akhlak terpuji enggak bisa duduk di dalam hati bila di hati itu masih ada noktah-noktah hitam, yaitu akhlak-akhlak yang tercela. Ini kudu dibuang. Yang mana tuh akhlak tercela? Di sini disebut contoh-contoh akhlak-akhlak tercela. Jadi kita kudu mandi dulu sebelum memakai baju baru. Jangan badan bercampur got lalu kita pakai baju baru, tidak menarik. Kita buang dulu akhlak tercela. Yang mana banyak ulama tulis, Imam Ghazali jelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada rubuk ketiga, rubuk muhlikat. Mana akhlak tercela? Pertama, asyakki fillah. Kita ragu tentang Allah. Bila mana kita ada keraguan tentang Allah, ini kudu dibuang, kudu yakin. Kita ragu tentang Allah, ragu tentang jaminan rezeki dari Allah. Ini kudu dibuang keraguan ini. Kudu dibuang. Masa iya itu cicak, tokek, kucing dipikirin rezekinya sama Allah? Masa kita yang mau ibadah lalu kagak diopenin? Kata orang Betawi, ilokan. Begitu. Bila orang tua tidak menelantarkan anaknya, ilokan Tuhan menelantarkan kita. Mencipta dari tidak ada menjadi ada bisa. Masa ngurusin kita Tuhan tak bisa? Bisa. Buang keraguan-raguan itu. Lihat anak kecil. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Lebaran kurang seminggu. Belum punya baju. Stres enggak? Puyeng enggak? Puyeng enggak? Kagak. Sekolah bayaran makin mahal. Puyeng enggak? Kenapa enggak puyeng? Yakin ada yang ngurusin. Maka hidupnya bahagia. Karena punya keyakinan ada yang ngurusin. Begitu kita. Kita ini ada yang ngurusin. Datang ke dunia ini sebagai tamu. Bukan mau kita hadir di jagat raya. Bukan. Ada kekuatan lain yang menghendaki kita ada. Bukan bapa dan ibu kita. Sebab banyak orang menikah pengen punya anak, enggak punya anak. Pengen anaknya laki, berojol perempuan. Pengen perempuan, berojol laki. Pengen selamat lahir buta, cacat.
dan macam-macam. Kita lahir bukan abah dan ibu kita, itu sabab. Tapi ada kekuatan lain. Itulah Tuhan yang mewujudkan kita dari tidak ada menuju ada. Maka kita hadir di jagat raya ini sebagai tamu. Dan kita harus mengerti kedudukan tamu. Ada tamu datang ke rumah kita. Ke rumah kita. Itu tamu pas datang protes mulu. Ini pintu rumah ini salah, ini ngadep ngulon. Kudunya ngadep ngetan. Ini posisi lemari ini bukan di sini. Bagusnya sebelah mari. Begitu. Ini sofa ini bukan di sini nih. Di ilir. Kudunya di kidul. Begitu. Ini protes mulu. Maka kita sebagai tuan rumah sama tamu model begini nih, demen apa kagak? Demen apa kagak? Kenapa kagak? Hah? Kenapa? Bawel. Hah? Protes. Ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur. Padahal yang namanya tuan rumah ngatur apa diatur? Tuan rumah. Tamu itu ngatur apa diatur? Loh, ada tamu datang ke dunia ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan diatur begini, begitu, begini, begitu. Ini namanya tamu songong. Pantes puyeng terus. Badannya banyak penyakit. Begitu. Saluran finansialnya jadi mampet. Gara-gara ngatur mulu. Kurang yakin sama Tuhan. Tamu itu udah ikuti aja aturan tamu. Apa yang dipersiapkan peraturan buat tamu, ikuti. Ikuti. Setiap tamu bakal dihormati bila si tamu mengikuti aturan tamu. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir famaqama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Tenangkan jiwamu, jangan gusar, jangan ragu tentang Allah, tentang rezeki, jangan stres, mantapkan keyakinanmu. Sebab apa yang diatur oleh Tuhan, Anda tak perlu ikut campur mengatur-ngaturnya. Sebab Anda menjadi tamu yang songong. Datang ke jagat raya banyak ngatur Tuhan. Bukannya bertanya, apa tugas saya Tuhan? Sehingga kau hadirkan saya di jagat raya ini. Sehingga otaknya memikirkan tugasnya. Tidak banyak menyalahkan Tuhan yang enggak-enggak. Sampai dia ragu tentang rezeki. Padahal dia tamu. Dan Nabi menyampaikan hakud diyafah salah satu ayam. Haknya menjamu tamu 3 hari. Kita ada di dunia ini 3 hari, kasih makan, jangan takut. Dan 3 hari di mata Tuhan sama dengan 3000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di mata Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dari yang kau bilang. Kita hidup di dunia 3000 tahun masih dikasih makan sama Tuhan. Jangan takut. Jangan bingung. Yang penting kita hidup ikutin rule-nya. Buang keraguan itu. Lihat kucing, makanannya ikan.
Ikan ada di laut. Kucing pancing gak punya. Neger, orang arti neger. Tahu neger gak? Kagak ngerti kucing. Kagak. Joran orang punya joran. Nggak punya. Dan sampai niari kucing sama air takut. Rezekinya di dalam air. Gimana ngambilnya? Enggak puyeng. Yakin Tuhan openin dia. Sampai detik ini hidup. Masa kita yang ibadah, yang ngaji, yang baca ratib bingung, ada masalah pada keyakinan, ada keraguan-raguan tentang Tuhan, tentang jaminan rezeki dari Tuhan. Bila orang tua tidak menelantarkan anaknya, masa ya Tuhan menelantarkan hamba yang datang ke dunia bukan mau dia, mau Tuhan. Masa Tuhan tidak openin? Diopenin. Cuman penyebab kita stres karena kita sering mengukur baju di badan orang lain. Kalau kita ngukur baju pengen pas, sedem di badan sendiri. Kalau ngukur baju di badan orang lain, puyeng. Yang kagak-kagak, stres, yang kagak-kagak. Kalau di badan orang lain, jadi capek. Begitulah kita, kerjaan kita kondektur, tetangga kita direktur. Emang si ujungnya sama? Apaan? Tur ujungnya. Tapi kan beda. Maka kita harus bergaul sama-sama kondektur. Kita bakal berkata, masih lebih baik gua dibanding dia. Udah pensiunan, bergaul sama yang masih kerja, pengusaha, stres. Pensiunan lah, bergaul sama pensiunan. Akan berkata, masih mending gua pas pensiun anak udah pada kelar. Begitu di hatinya. Makasih Allah. Enggak ngeluh. Itu belum pensiun 2 tahun lagi udah stres. Gimana ini ya? Mati gua. Dikata Tuhan kantor. Dikata kantor tuh Tuhan. Kalau berhenti dari kantor dia kerja modar. Padahal itu satu keran dari sekian banyak keran rezeki yang Tuhan kasih. Enggak lihat tetangganya udah 20 tahun yang lalu pensiun, biasa aja. Enggak stres, udah 20 tahun. Lah ini belum pensiun 2 tahun lagi, udah stres, bermasalah. Pada asyaqi fillah. Ragu dia tentang Allah. Ragu. Gara-gara ragu muncul penyakit macam-macam. Apa aja jadi penyakit. Gara-gara ragu. Enggak mantep sama Allah. Ditawarin kopi, asam lambung. Duren, aduh duren, darah tinggi, emping. Asam urat, daging, kolesterol, daging kambing, enggak, darah tinggi. Jadi makanan yang nyata-nyata halal jadi monster di mata dia. Gara-gara ragu munculin di otak, ini obat, tidak mungkin Tuhan kasih menjadi penyakit. Gara-gara otaknya kurang yakin sama Allah. Yang jadi penyakit mau bukan makanan, nasi uduk dapat nyolong, barang haram, jadi penyakit. Jangan ragu, hidup dah, hidup tenang, begitu tenang. Andai kita jadi penguasa sebuah negeri di atas angin, jangan takut. Hidup kita nggak perlu paksa-paksain anak kita untuk terus begitu. Jangan, kita jalanin aja. Itu begitu. Hidup. Buang keraguan tentang Allah. Mantepin hati kita tentang Allah. Jangan ragu.
Lihat kehidupan di sekitar kita. Di pasar Minggu, sebelahnya pohon duren, sebelahnya pohon cabe. Duren manis, cabe pedas, airnya sama, tanahnya sama, pupuknya sama. Siapa yang membuat ini manis, yang ini pedas? Siapa? Itu Tuhan. Mantepin. Ada fungsinya semuanya. Hidup enak. Jangan dibikin susah. Ya Allah, dari dulu kerja capek-capek banting tulang. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Pas sudah tua, makan ini enggak boleh, makan ini enggak boleh. Lah duit kita modar. Ya Allah, buat ahli waris kita. Kalau dia ingat kita, kalau kagak, kita mudah disiksa di dunia sengsara, akhirat sengsara. Yang makan duren mati, yang kagak makan duren mati juga. Ya Allah, yang ngopi mati, yang kagak ngopi mati. Begitu. Mau ngapain dibikin susah amat hidup? Kunci hidup sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Buang keraguan-raguan tentang Allah, biar enggak stres. Gara-gara sedikit enggak disyukuri, repot. Ngapa dulu awal kerja gaji dikit cukup, sekarang jabatan tinggi, cicilan kemana-mana utang. Ini masalahnya kurang benar di dalam pengelolaan hidup. Dan ini adalah hal yang paling penting kita pelajari. Saudara, ada handphone, lalu dicas sejam, pas dicabut enggak masuk setrumnya. Ini namanya disebut lowbat. Namanya lowbat. Baterainya soak namanya, bermasalah. Ini handphone. Janganlah kita kayak handphone. Waktu di majelis ngangguk-ngangguk, tenang. Keluar dari masjid stres lagi. Ini soak ini. Soak ini. Soak. Kagak masuk ini. Kagak masuk. Ini repot ini. Nggak boleh kita kayak baterai. Emang kita sama dengan handphone? Kita enggak. Hamba Allah. Dikasih akal, betul enggak? Kasih tangan, kasih kaki. Kita keluar dari majlis harus lebih tenang. Buang keraguan-raguan tentang Allah, tentang rezeki. Cicak enggak punya sayap, enggak bisa terbang, makanan nyamuk. Yang bisa terbang karena punya sayap, sampai nyari hidup. Gimana ngejar-ngejarnya tuh cicak sama nyamuk? Enggak pakai begitu. Ada Tuhan. Bila nyiptain perut, dia bertanggung jawab sama isi-isinya. Sampai nyari cicak banyak. Banyak enggak? Tidak ragu. Ragu akhlak tercela. Buang ragu itu. Isi dengan kemantapan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk lebih parah, matanya kecil. Nyamuk kecil matanya. Tuh mata nyamuk sama mata kita, gedean mana? Badan nyamuknya sama mata kita masih gedean mata kita. Tuh nyamuk. Ada orang di petukangan, kejem banget hidupnya. Udah tahu nyamuk itu matanya kecil. Dia tidur, lampunya dimatiin. Kan gelap. Gelap enggak? Kata nyamuk, dah. Gua kan matanya kecil. Mana lampu dimatiin.
Kata nyamuk, gua punya Tuhan. Enggak puyeng enggak. Kata nyamuk, habis lampu dimatiin pakai autan lagi. Kata nyamuk, ampun banget tuh manusia. Udah lampu mati pakai autan lagi. Gimana gua nyedotnya? Begitu. Dia geleng-geleng nyamuk, tapi gua punya Tuhan. Gua enggak ragu sama dia. Habis pakai autan, pakai selimut tebel banget. Kata nyamuk, udah gelap, pakai autan, selimut lagi. Gimana gua gigitnya? Enggak begitu. Gua yakin ada Tuhan. Maka kemudian itu kata Allah, Muk, lu bunyiin aja uing-uingmu di kupingnya. Bunyiin uing-uing. Itu di samping apa namanya selimut. Itu lagi tidur di dalam selimut. Kurang ajar banget ini nyamuk. Dibuka, kata nyamuk, sudah terbuka. Begitu. Dia marah dengan uing-uing. Pori-porinya nganga. Disedot aja. Hidup Anda sekarang nyamuk. Hidup enggak? Banyak enggak? Banyak. Yakin sama Allah. Itu yang matanya kecil. Kenapa? Mantap sama Allah. Masa kita ada tangan, ada kaki. Kita bingung mikirin hidup. Bermasalah kita pada keyakinan. Lah orang tua kita sekolah kagak, apa kagak, anak banyak kayak biji tasbih 33 anaknya. Bisa ngegedein bocah. Ampe bikinin rumah, kawin, dikawinin, rumah dikasih. Orang tua kita sekolah kagak. Lah kita yang sarjana bingung. Ini masalah keyakinan. Ada akhlak buruk. Asyakku fillah. Ragu tentang Allah, ragu tentang rezeki, kurang mantap dalam hidupnya. Dan keraguan ini harus dibuang. Bacalah alam sekitar, pelajari jagat raya, supaya kita sampai ketemu dengan Tuhan di jagat raya ini. Biar mantap dengan Allah. Enggak bingung. Burung, ayam, ya Allah ayam, anaknya 8 ayam. 8. Dikit apa banyak? Banyak 8. Kecil-kecil anaknya. Ayam. Mana lakinya enggak ngurusin. Si boy, ya Allah, si boy malah nyari babon-babon lain. Itu emak sendiri tuh ngurusin anak 8. Mana kontrakan ora punya, ayam pensiunan gak punya, kerjaan gak punya, aplikasi Gojek gak punya ayam. Bisa ngegedein anak 8. Sampai jadi babon-babon lagi. Ijazah nggak punya. Masa yang kita punya ijazah biar kata SMA begitu. Begitu. Aplikasi Gojek punya, tangan punya, kaki punya. Bisa lah. Ayam aja bisa. Burung, anak-anaknya sukses pada bisa terbang semuanya. Masa kita yang ngaji, baca ratib, baca solawat, masih bingung sama hidup, bermasalah pada keyakinan. Buang keyakinan, buang keraguan, isi dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita banyak ragu tentang Allah, maka kita
akan dirundung masalah hidup dan kehidupan kita. Orang tua kita dulu nggak mikirin macam-macam, jadi tenang hidupnya. Anak bisa pada jadi sarjana. Kenapa? Yakin yang ditaruh dalam hatinya, tidak ragu. Karena itu saudara, wajib kita membuang dari hati kita keraguan-raguan tentang Allah, tentang rezeki. Yakini kita nggak bakalan mati sebelum rezeki telah kita terima dengan tuntas. Kalau ampe hari kita masih hidup, rezeki kita masih banyak, masih banyak, masih banyak. Mantepin hati kita, buang keraguan, sebab ragu adalah akhlak yang tercela yang harus dibuang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin sama kita menutup solat kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi ngajarin kita doa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Tuhan, tambahkan aku keimanan, keyakinan, ilmu dan pemahaman yang bagus, sehingga hari-hari kita melangkah penuh dengan ketenangan. Ngapain kita? Kalau ragu, hidup kita kayak semut, kerja dari pagi sampai pagi, keroyokan orang banyak, laki bini muanya, kagak bisa kebangun rumah, kagak, semut, enggak kebangun rumah, enggak kayak tawon. Ya Allah, berangkat kerja jam 7, mananya udah sholat duha, sebelum maghrib udah pulang. Bisa kebangun rumah bertingkat-tingkat tawon. Ya Allah, wing, dia demen dzikir dan ibadah. Masa kita yang demen dzikir sama ibadah enggak bisa sukses? Yakin sukses asal kita memiliki kemantapan keyakinan, buang dari hati kita keraguan.